3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu terbagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam keadaan pasti, yang kedua pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko, yang ketiga pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dalam keadaan konflik. Yang pertama saya akan membahas tentang analisis keputusan dalam suasana yang serba pasti. Apabila informasi yang yaitu keputusan dalam suasana yang serba pasti adalah apabila semua informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty, atau suasana yang tidak pasti. Jika seluruh peristiwa yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam suasana risk. Apabila informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam suasana konflik. Atau jika keputusan dua atau lebih mengambil keputusan berada dalam persaingan. Dengan kata lain, satu pihak mengambil keputusan tidak hanya memikirkan tindakannya sendiri, tetapi juga pada tindakan yang dilakukan pesaingnya. Pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty atau tanpa probabilitas, yaitu memiliki kriteria. Kriterianya itu yaitu yang pertama kriteria Maximin yang dikemukakan oleh Walt Abraham. Untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum yang dari hasil yang minimum. Ini adalah buah contoh kasus pengambilan keputusan yang dilakukan. Pengambilan keputusan adalah pesimistik atau konservatif atau juga risk avoider tentang masa depan, yaitu di mana contoh kasusnya adalah matrik payoff hasil investasi yang ada 3 alternatif investasi, yaitu saham, tanah, dan tabungan. Prospek ekonomi saham ketika cerah yaitu 10%, yaitu 10, sedang 6,5, dan lesu min 4. Kemudian tanah ketika cerah mendapatkan poin 8, sedang poin 6, dan lesu 1. Dan tabungan yaitu bersifat flat, cerah 5, sedang 5, dan lesu pun 5. Jadi cara penyelesaian Maximin yaitu mencari nilai yang paling aman di antara nilai-nilai yang lainnya, yaitu di tabungan. Berarti ketika kita menemukan hal-hal yang beresiko ataupun juga entah itu beresiko untuk masa depan, jadi kita memilih hal yang aman yaitu di tabungan. Yang kedua adalah kriteria maksimal. Untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang maksimum. Asumsi pengambilan keputusan adalah orang yang optimistik. Jadi ketika Maximin tadi untuk orang yang pesimis dan
Kriteria maksimal adalah untuk orang yang optimistik. Ini adalah contoh penyelesaian kasus maksimal. Alternatif investasi yaitu saham, tanah, dan tabungan. Dan untuk yang optimistik, saham adalah saham adalah kriteria pertama yang disarankan untuk dipilih ketika yang memiliki payoff maksimum, namun dengan resiko yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah kriteria minimax regret atau penyesalan yang dikemukakan oleh LG Savage. Dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Jumlah regret garis miring opportunity loss sama dengan payoff max strip payoff all untuk peristiwa. Penyelesaian maksimal regret yaitu saham, tanah, alternatif investasi yaitu saham, tanah, dan tabungan. Di sini ada contoh kasusnya yang seperti tadi, dan ketika kita memilih penyelesaian minimax regret, yang disarankan kita pilih adalah tanah, karena sifat tanah bersifat stagnan, yaitu tidak memiliki keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang pendek, namun bisa meminimalkan kerugian yang kita dapatkan. Dan yang keempat adalah kriteria Hartwig atau kompromi antara maksimal dan maksimin yang dikemukakan oleh Leonid Hartwig. Pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambilan keputusan. Dan di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya yang dikemukakan oleh teori yang dikemukakan oleh Leonid Hartwig. Sebentar. Penyelesaian Hartwig. Dan ini alternatif investasi penyelesaian Hartwig yaitu UR saham, UR tanah, dan UR tabungan. Payoff maksimal. Ini cara untuk menghitung ukuran realisme dari ukuran realismenya. Ini adalah contoh kasusnya. Yang kelima adalah kriteria Laplace, bobot yang atau bobot yang sama, equal likelihood. Dimaksudkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Asumsi peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama yang terjadi. Penyelesaiannya langkah-langkahnya: 1. Penentuan probabilitas P sama dengan 1 garing N. Yang kedua, penentuan nilai harapan EPI sama dengan EPI titik HI. Yang ketiga, pemilihan alternatif keputusan. Alternatif investasi yaitu saham, tanah, dan tabungan. Dan di sini juga ada
contoh kasus dan cara penyelesaiannya, yaitu nilai harapan yang tertinggi yang bisa diambil, di mana nilai harapan yang tertinggi eh, tanah dan tabungan ketika kita eh, mendapatkan dua pilihan yang sama. Dan itulah eh, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Mohon maaf bila masih kaku dan masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.